Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Auliaryanti, perwakilan kelompok 1. Kami akan menjelaskan materi terkait dengan lembaga keuangan bank. Kemudian materi awal akan saya bacakan, yaitu pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian menurut Masri tahun 2016, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum juga dapat dibedakan menjadi bank umum konvensional atau falsafah bunga dan bank umum syariah atau falsafah bagi hasil. Saya Kevin, saya akan melanjutkan materi tentang sejarah dan juga perkembangan perbankan. Sejarah dan perkembangan perbankan. Pada zaman Babilonia, tepatnya tahun 2000 sebelum Masehi, kegiatan perbankan berupa peminjaman emas dan perak dengan tingkat bunga 20% per bulan untuk kalangan pedagang disebut sebagai Temples of Babylon. Lalu tahun 500 sebelum Masehi di Yunani, muncul bank-bank swasta dan kegiatannya berupa menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan di kalangan bisnis. Lalu pada abad ke-16 di Inggris, Belanda, dan juga Belgia, muncul perbankan modern. Perbankan modern ini merupakan tukang emas yang menerima uang logam untuk disimpan dan diberikan tanda bukti sertifikat deposito yang disebut goldsmith's note. Sertifikat tersebut bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Lalu sejarah perbankan di Indonesia tidak lepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Terdapat beberapa perbankan yang mempunyai peranan penting diantaranya The Javaser NV, The Postpar Bank, The Algemene Volkskredietbank, dan juga The Eskomte Bank NV. Saya Lia Febriani yang akan melanjutkan pemaparan materi. Fungsi dari bank terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi, yang dimana penggunaan sistem pembayaran digital, contohnya seperti dompet elektronik atau e-wallet. Lalu yang kedua ada menciptakan uang atau uang giral, contohnya seperti cek, wesel, giro, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Yang keempat ada menawarkan jasa-jasa perbankan. Yang kelima ada menghimpun dana dari tabungan masyarakat. Yang keenam ada menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. Lalu yang terakhir ada memberikan pelayanan penyimpanan barang berharga. Jenis-jenis bank yang pertama ada berdasarkan fungsinya, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang A, yaitu bank sentral atau BI. Ialah suatu instansi yang memiliki tanggung jawab di sebuah negara dengan kebijakan moneternya, di mana berguna untuk menjaga kestabilan sektor perbankan dalam keseluruhan sistem finansial dan nilai mata uang, di mana BI sebagai bank sentral memiliki tujuan tunggal yakni memelihara dan mencapai nilai rupiah agar tetap stabil. Lalu yang B ada bank umum, ialah bank yang melakukan kegiatan usaha menurut prinsip syariah atau secara konvensional dalam lalu lintas pembayaran untuk memberikan jasa, di mana pemberian jasa ini bersifat umum, sehingga jasa perbankan yang ada di dalamnya diberikan secara keseluruhan. Lalu yang C ada bank perkreditan rakyat, ialah bank yang melakukan kegiatan usaha menurut prinsip syariah atau secara konvensional, tetapi dalam lalu lintas pembayarannya tidak memberikan jasa. Jenis bank yang kedua ada berdasarkan kepemilikannya, terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada bank milik pemerintah, ialah seluruh atau sebagian saham banknya dipunyai oleh kepemerintahan Indonesia. Contohnya seperti BTN, Mandiri, BNI, dan BRI. Lalu yang kedua atau yang B ada bank milik swasta nasional, yaitu sebagian besar saham haknya kepunyaan dari swasta nasional. Pendiri aktanya juga dilakukan oleh swasta. Contohnya seperti Bank Sentral Asia, Bank Muamalat, dan lain-lain.
Lalu yang C ada bank milik koperasi, ialah bank yang memiliki saham atau nama perusahaan dengan badan hukum berbentuk koperasi. Contohnya seperti Bank Umum Koperasi Indonesia. Lalu yang D ada bank milik campuran, ialah bank yang memiliki saham campuran dari pihak swasta nasional maupun pihak asing, tetapi sebagian besar sahamnya merupakan kepunyaan dari warga negara Indonesia. Contohnya seperti Bank DBS Indonesia, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank Mizuho Indonesia, dan sebagainya. Ya, lalu yang E atau yang terakhir ada bank milik asing, ialah bank dari cabang luar negeri, baik pemerintah asing maupun swasta asing. Contohnya seperti Bank of America, Bank of China, Bangkok Bank, Citibank, dan lain-lain. Jenis bank yang ketiga ada berdasarkan statusnya, terbagi menjadi dua, yaitu ada bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa ialah bank yang bisa melakukan transaksi ke luar negeri maupun melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keseluruhan mata uang asing. Sedangkan untuk bank non devisa yaitu bank yang izin kegiatan transaksinya belum dimiliki seperti halnya bank devisa. Maka dari itu kegiatan transaksi ini memiliki keterbatasan dalam beberapa wilayah negara. Jenis bank yang keempat ada berdasarkan operasionalnya, terbagi menjadi dua, yaitu ada konvensional dan bank syariah. Yang konvensional yaitu secara konvensional melakukan kegiatan pemberian jasa lalu lintas, pembayaran sesuai dengan ketetapan, ketentuan, dan prosedur secara umum. Untuk bank syariah ialah segala sesuatu perbankan yang berkaitan dengan kelembagaan, proses dan cara melakukan kegiatan usaha, unit usaha syariah, dan bank syariah serta kegiatan usaha, di mana bank syariah ini memiliki konsep yang berhubungan dengan hukum Islam seperti tidak menggunakan sistem bunga, dikarenakan bunga ini termasuk hal yang riba yang hukumnya haram. Lalu yang kelima ada berdasarkan bentuk badan usaha, yang dimana ada firma, koperasi, perseroan terbatas atau PT, dan perusahaan perseorangan. Dimana firma ini ialah bank dengan badan usaha memiliki bentuk dua orang atau lebih di bawah satu nama usaha bersama. Lalu ada koperasi, ialah struktur organisasi dan pengelolaannya sesuai dengan prinsip keanggotaan. Lalu ada perseroan terbatas atau PT, ialah bank dengan badan usaha yang berbentuk PT. Dan juga yang terakhir ada perusahaan perseorangan, di mana bank ini dimiliki oleh individu. Lalu jenis bank yang terakhir yaitu ada berdasarkan organisasinya, terbagi menjadi tiga. Ada yang pertama unit banking, ialah bank yang hanya mempunyai satu organisasi ataupun tidak mempunyai cabang-cabang di daerah lain. Lalu yang kedua ada branch banking, yaitu bank yang mempunyai cabang-cabang di daerah lain. Yang terakhir ada korespondensi banking, ialah bank yang melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen, ekspor impor dan kegiatannya di luar negeri. Terdapat 3 aktivitas bank. Yang pertama, himpunan dana atau funding, memiliki 3 sumber. Yang pertama bersumber dari bank itu sendiri, yang kedua dari masyarakat atau deposan, yang ketiga terdapat pinjaman dari antar bank, call money atau kredit likuiditas dari Bank Indonesia, kemudian SPBU atau dana transfer lainnya. Kemudian yang kedua ada penyaluran dana atau lending, memiliki 4 alternatif, yaitu pertama cadangan likuiditas, yang kedua penyaluran kredit, yang ketiga investasi, yang keempat pembelian aktiva tetap. Yang ketiga ada memberikan jasa layanan. Ada 10 jasa di sini. Yang pertama jasa pengiriman uang, yang kedua jasa clearing, yang ketiga jasa inkaso, yang keempat jasa letter of credit, yang kelima jasa falas atau bank notes, yang keenam ada jasa bank bergaransi, yang ketujuh jasa penyetoran dana, yang kedelapan jasa pembayaran dana, yang kesembilan ada jasa kartu plastik, dan yang kesepuluh ada jasa bank lainnya atau safe deposit box. Lalu kesehatan bank. Kesehatan bank adalah kemampuan kegiatan operasional perbankan dan mampu memenuhi semua kewajiban sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kemudian ada aspek penilaian kesehatan bank yang dikenal sebagai analisis CAMELS atau Capital Asset Management, Earning Liquidity Sensitivity to Market Risk.
dan RBBR atau Risk Based Bank Rating. Aspek penilaian kesehatan bank atau KEMALS. Yang pertama yaitu permodalan, didasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank atau Capital Adequacy Ratio, yaitu rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR yang besarnya minimal 8%. Lalu yang kedua, kualitas aset. Jenis aset yang dimiliki harus sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia atau BI dengan membandingkan antara aktiva produktif dan non-produktif. Lalu yang ketiga, kualitas manajemen. Meliputi kualitas manusia dalam bekerja, berpendidikan, dan pengalaman karyawan dalam menangani kasus. Yang keempat, likuiditas, yang meliputi rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva dan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank seperti tabungan, deposito, dan juga giro. Yang kelima, rentabilitas, yaitu penilaian kemampuan bank dalam meningkatkan laba melalui rasio laba terhadap total aset dan perbandingan biaya operasional dengan pendapatan operasi atau disingkat BOPO. Lalu yang keenam, sensitivitas terhadap risiko pasar yang dinilai melalui komponen-komponen cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga, fluktuasi nilai tukar, dan kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar. Lalu selanjutnya ada aspek penilaian kesehatan bank atau RBBR. Bisa dilihat di sini di tabel yang terpapar terdapat tabel penilaian kesehatan bank yang di dalamnya terdapat ada profil risiko yang terkait dengan risiko inherent, manajemen risiko, dan juga net risk. Terus lalu ada GCG, ada rentabilitas atau earning, lalu ada permodalan atau kapital. Bisa dilihat ya di dalam risiko inherent sendiri ada berbagai macam, ada kredit, pasar, likuiditas, strategik, operasional, kepatuhan hukum, dan juga reputasi. Lalu di manajemen risiko terdapat tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SDM, dan juga SIM. Lalu ada sistem pengendalian risiko. Di net risk sendiri ada kredit, ada pasar, likuiditas, strategik, operasional, kepatuhan hukum, dan juga reputasi. Di GCG ada struktur, proses, dan juga hasil. Di rentabilitas ada kinerja, sumber, sustainability. Lalu di permodalan ada kecukupan dan juga pengelolaan. Ya, kita lanjut. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Peringkat komposit 1 atau PK1 yakni kondisi bank sangat sehat. Lalu peringkat komposit 2 PK2 kondisi bank sehat. Lalu peringkat komposit 3 atau PK3 kondisi bank bisa dibilang cukup sehat. Peringkat komposit keempat atau PK4 yaitu kondisi bank kurang sehat. Lalu yang terakhir peringkat komposit 5 atau PK5 yang artinya kondisi bank tidak sehat. Lalu ada bank sebagai lembaga intermediasi. Intermediasi keuangan ialah proses pembelian dana dari unit surplus atau penabung untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada unit defisit atau peminjam, yang dimana terdiri dari unit usaha, pemerintah, dan maupun rumah tangga. Bank memungkinkan aliran dana dari pemberi pinjaman atau lender atau deposan-depositor atau pihak yang surplus dana dengan pengusaha atau peminjam atau pihak yang defisit dana. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pemberi peminjaman dengan peminjam. Karena pemberi pinjaman dan peminjam memiliki informasi yang berbeda mengenai pinjaman dan seluk-beluknya. Lalu peminjam lebih mengetahui besarnya laba rugi yang dihasilkan. Masalah keuangan yang muncul termasuk penyimpangan penggunaan dana bila terjadi.
Ada bank sebagai lembaga pengawas, ialah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut, di mana deposan tidak bisa atau bahkan tidak mungkin melakukan pengawasan secara langsung terhadap peminjam, sehingga dilakukan pendelegasian pengawasan kepada bank.